Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar pinjol dan apa alasan kita untuk bisa berhenti atau stop untuk membayar hutang pinjaman online kita. Oke, jadi gini teman-teman, ketika kita sudah gagal bayar atau telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, tentu kita akan mendapatkan resiko-resiko, di antaranya adalah ditagih oleh DC, ditelepon-teleponin terus, kena bunga dan juga kena denda yang cukup besar sehingga utang kita akan terus bertambah. Nah, sekarang yang paling ngeselin yang mungkin tidak disadari oleh beberapa orang adalah efek jangka panjang ketika kalian dihantui rasa kekhawatiran dan juga stres yang berkepanjangan karena masalah galbe pinjol. Ini nggak akan berdampak langsung, tapi jangka panjang akan memperburuk kondisi dan situasi kalian. Nah, kenapa kok di bulan Desember ini kita harus sudah mulai stop bayar uang atau bayar utang pinjol bagi yang tidak punya dana atau tidak punya uang? Saya yakin tidak ada di antara kalian yang dengan sengaja saat ini punya uang tapi nggak mau bayar pinjol dan ya memang dengan sengaja aja pengen nggak balikin. Nah, itu saya yakin tidak ada orang-orang seperti itu. Kebanyakan ya karena kepepet, karena situasi, dan memang tidak punya dana atau uang untuk membayar pinjol tersebut. Bener nggak? Saya yakin teman-teman semua pernah mengalami hal tersebut dan saya yakin teman-teman semua memang kondisi dan keadaannya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang merasa ya sudah mentok, tidak ada uang lagi, tidak bisa membayar utang lagi, ya udah nggak usah takut. Ya udah digalbe aja. Ya udah stop bayar aja dulu. Karena itu semua akan bikin kalian lebih plong, lebih tenang. Karena kebanyakan orang tidak mau menerima kondisi dan keadaan bahwa memang mereka tidak punya uang, bahwa mereka masih belum ada uangnya. Kebanyakan mereka, teman-teman di luar sana itu masih denial, masih menyangkal hal itu, masih pengen berusaha membayar. Iya, itu baik teman-teman, baik. Tapi bukan berarti teman-teman harus mengorbankan hal-hal penting lainnya, seperti keluarga, seperti pekerjaan kalian. Kalian pengen dapat penghasilan lebih untuk bisa menyelesaikan utang-utang pinjolnya. Tapi secara fakta, di mana kita selalu melihat bahwa ya ketidaktenangan diri kita, pikiran kita kemana-mana, itu akan secara nggak langsung membuat pekerjaan kita akan berantakan. Nah, jadi ini fakta ya, gak mungkin ada orang yang gelisah dengan pinjol tapi bisa bekerja dengan baik, gak mungkin. Meskipun dia bilang profesional, tapi pasti akan keganggu. Pasti waktunya kebanyakan akan dipakai untuk mikirin masalah galbenya. Bukan ide kreatif lainnya, bukan peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan lainnya, pasti akan seperti itu. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus tetap fokus bahwa tujuan kita sebenarnya sekarang bukan untuk langsung membayar pinjol itu dulu. Toh kita nggak ada uangnya. Tujuan kita adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk memperbaiki kondisi finansial kita, untuk memperbaiki kinerja kita, yang mana kalau misal bisa ditingkatkan dan bisa berpeluang untuk mendapatkan income yang lebih, itu yang wajib kita ketahui ya. Jadi buat teman-teman sekalian, yuk langsung semangat mulai sekarang, mulai detik ini, gak usah pusing masalah bayar pinjol lagi. Insya Allah semuanya akan lunas kok kalau kalian yakin itu lunas, kalau kalian mau untuk terus berusaha dan berikhtiar setidaknya di jalur langit. Barangkali siapa tahu rezeki kita saat ini sedang seret. Barangkali siapa tahu rezeki kita lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali siapa tahu rezeki kita memang belum ada dan belum datang. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tahajud, sholat duha, ya sedekah subuh atau sedekah apapun itu, ya meskipun sedikit asal kalian ikhlas, niat kalian bagus, insya Allah itu pasti akan mempermudah jalan kalian. Jangan lupa juga untuk sholawat, zikir setiap saat, karena barangkali ada dosa-dosa kita di masa lalu yang tidak kita sadari, ternyata itu yang membuat rezeki kita seret. Coba teman-teman sadar nggak sih kalau bakal ada kemungkinan hal-hal seperti itu? Ya, kalau saya sangat-sangat menyadarinya. Oleh karena itu, ya setiap beribadah, setiap sholat hendaknya meminta ampun. Memohon ampun baik dosa yang kalian sadari maupun yang tidak. Karena kita manusia tempatnya dosa. Manusia tempatnya khilaf, tempatnya salah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah. Bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Jadi yuk sama-sama kita mulai untuk lebih rajin lagi ibadahnya, lebih menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengandalkan Allah dan intinya lebih pasrah aja ya.
Kita tugasnya hanyalah berusaha dan juga berdoa. Sisanya selebihnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau teman-teman terlalu fokus di pinjol, selalu memikirkan bayar pinjol sekarang juga di bulan Desember ini, dan teman-teman gali lubang dan tutup lubang, saya rasa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya rasa itu akan memperumit masalah kalian. Lebih baik, mending mana? Galbe aja dulu, fokus untuk memperbaiki hidup, biar kita bisa hidup lebih enak, biar kehidupan kita berubah, biar rezeki kita bertambah, dan nantinya saya yakin masalah pinjol ini bakal bisa kalian selesaikan dengan sendirinya. Ya, karena itu tentu saja kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar yakin bahwa masalah hutang ini bisa akan segera lunas. Oke, semoga teman-teman semua di luar sana, baik yang nonton video ini maupun yang tidak, bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, bisa selalu diberikan kesehatan, bisa selalu diberikan kesemangat, dan juga mental yang kuat untuk menghadapi masalah hutang pinjaman online. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ambil yang positif, buang yang negatif, dan semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.